السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kaum muslimin tentunya berharap agar amaliyah ibadah yang dia tunaikan di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang pada 10 hari terakhir tersebut terdapat satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pelajaran kepada umatnya, memberikan contoh kepada umatnya agar meningkatkan amaliyah ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ayqadha ahlahu shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Shadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya laylahu, menghidupkan malamnya dengan amal ibadah, wa ayqadha ahlahu, dan membangkitkan atau membangunkan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena beliau ingin mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir tersebut, terlebih di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Maka semestinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pun bisa mencontoh dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bagaimana semangat beliau dalam menjalankan amaliyah ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang beliau lakukan pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini ialah i'tikaf di masjid. I'tikaf secara bahasa artinya ialah terus menerus dalam melakukan sesuatu. Adapun secara syar'i, makna i'tikaf adalah tinggalnya seseorang di dalam masjid untuk melakukan amal ibadah dengan sifat-sifat tertentu. Dia konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah i'tikaf. Ketika seorang itu berada di dalam masjid untuk menunaikan amal i'tikaf, untuk menunaikan ibadah i'tikaf, maka semestinya dia konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak harus atau tidak perlu dia lakukan, tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun amalan ini yaitu i'tikaf di masjid merupakan amalan yang disunnahkan, disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula ijma'ul ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ayat ini merupakan dalil disyariatkannya iktikaf di masjid. Adapun dari sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, hingga Allah wafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau pun beriktikaf. Ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan iktikaf, dan amalan ini adalah amalan yang disunnahkan. Adapun ijma', maka para ulama sepakat bahwa iktikaf adalah amal ibadah yang sunnah disyariatkan. Maka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk beriktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan, maka kerjakanlah, karena sungguhnya mereka yang mengerjakan iktikaf di bulan Ramadan telah menunaikan amal ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempatnya, maka di antara pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah iktikaf itu diperbolehkan untuk dilakukan di semua masjid. Di semua masjid, khususnya masjid-masjid yang ditunaikan padanya salatul jamaah, masjid-masjid yang ditunaikan padanya salatul jum'ah. Demikian pendapat yang sahih, pendapat yang rajih. Adapun hadis Hudzaifah radhiyallahu an yang menerangkan bahwa iktikaf itu hanya dilakukan pada 3 masjid, maka hadis tersebut diperselisihkan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Hadis tersebut ialah hadis la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Kata Hudzaifah radhiyallahu an, al-Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa wa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 3 masjid tersebut ialah Masjidil Haram,
Masjidil Aqsa dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Maka ulama menyebutkan hadis ini terdapat di dalamnya kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan bahwa iktikaf itu tidak sah kecuali bila dilakukan di 3 masjid yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaupun seandainya hadis tersebut sahih, maka hadis tersebut tidak bisa pula dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini, karena hadis itu harus dipadukan dengan dalil-dalil lainnya yang menjelaskan bolehnya beriktikaf di masjid manapun, seperti ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat al-masjid yang bersifat umum, tidak disebutkan sifat-sifat tertentu yang kemudian dikhususkan. Maka ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang keumuman beriktikaf di masjid-masjid manapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga hadis tadi, hadis Hudzaifah, kalau kita anggap hadis tersebut adalah hadis yang sahih, maka harus ditafsirkan dengan tafsiran yang disebutkan oleh ulama, yaitu tidak ada iktikaf yang sempurna pahalanya kecuali iktikaf yang ditunaikan di 3 masjid ini, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di masjid-masjid lainnya, maka itu sah, akan tetapi pahala jika dilihat dari kesempurnaan pahalanya, maka jelas orang-orang yang beriktikaf di Masjidil Haram ataupun di Masjidil Aqsa ataupun yang ada di Masjidin Nabawi, pahala mereka, iktikafnya mereka jauh lebih sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah ini, i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang ingin menunaikan amal ibadah ini, yaitu i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, maka dia hendaknya mulai memasuki masjid untuk beriktikaf pada malam ke-21, yaitu ketika tenggelamnya matahari pada hari ke-20. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti misalnya ketika kita pada hari ini misalnya berada pada tanggal 20 Ramadan, maka di sore hari nanti setelah terbenamnya matahari, orang-orang yang ingin beriktikaf selama 10 hari di akhir bulan Ramadan, dia akan masuki setelah terbenamnya matahari, masuki masjid untuk beriktikaf, dan diakhiri ketika matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadan. Karena ulama menyebutkan bahwa hitungan hari itu, hitungan hari Hijriyah itu dilihat dari tenggelamnya matahari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa saja yang ingin menunaikan i'tikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan, maka hendaknya dia masuki masjid untuk menunaikan amal ibadah ini
pada hari ke-20 setelah tenggelamnya matahari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ulama menyebutkan tidak ada batasan waktu tertentu. Artinya tidak diharuskan bagi seseorang untuk beriktikaf sebanyak atau selama 10 hari. Bagi mereka yang mampu untuk melakukannya, walillahil hamd. Akan tapi bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan iktikaf selama 10 terakhir atau 10 hari di akhir Ramadan, maka ulama menyebutkan dia bisa beriktikaf pada waktu-waktu yang dia inginkan, sebagaimana disebutkan dalam kisah Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu, kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Aku bernazar di masa hidupku, yakni di masa jahiliyah, untuk beriktikaf satu malam, di Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, fa'aufi binazrika, maka tunaikanlah nazarmu itu. Ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya seseorang beriktikaf hanya pada satu malam saja, atau pada malam-malam tertentu, seperti misalnya pada malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bolehnya seseorang beriktikaf hanya 1 jam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak dipermasalahkan atau tidak disalahkan apabila seseorang memasuki masjid untuk menunaikan salatut tarawih dan dia meniatkan dirinya untuk beriktikaf, misalkan sampai menjelang waktu sahur atau sampai selesai waktu salatut tarawih, maka ulama menyebutkan hal ini tidak mengapa. Maka bagi siapa yang tidak mampu untuk beriktikaf selama 10 hari di akhir bulan Ramadan, maka dia bisa meniatkan dirinya untuk menunaikan iktikaf pada malam-malam tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya orang-orang yang beriktikaf, tujuan mereka beriktikaf ialah supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab bagi orang-orang yang beriktikaf, tidak boleh bagi mereka melakukan jima, tidak boleh bagi mereka untuk melakukan jima di masjid maupun di luar masjid, karena dia sedang beriktikaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya yang telah kita sebutkan tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri, menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Kalau seandainya misalnya seorang yang beriktikaf keluar rumahnya karena suatu keperluan yang sangat dia butuhkan, kemudian dia melakukan jima, menggauli istrinya, maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan karena status dia sedang beriktikaf di masjid. Kemudian di antara adab bagi orang-orang yang beriktikaf ialah tidak menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan dunia, baik urusan jual belinya, muamalahnya, proyeknya, dan yang lainnya dari urusan-urusan dunia yang itu semuanya bisa ditunda. Maka bagi seorang yang beriktikaf harus betul-betul sudah siap untuk konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Tetapi bagi siapa yang tidak mampu, artinya dia tidak mampu untuk meninggalkan urusan dunianya, seperti misalnya dia adalah seorang yang diberi amanah untuk mengatur kehidupan umat manusia di negeri, di suatu daerah yang dia tidak bisa meninggalkannya, maka yang lebih baik, yang lebih bagus bagi dia ialah dia tidak melakukan iktikaf, dia tidak menunaikan iktikaf, dia menunaikan tugas yang diamanahkan kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Kemudian di antara adab yang lainnya, tinggalkan segala sesuatu yang bisa melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat beriktikaf. Tinggalkan obrolan-obrolan walaupun itu sifatnya mubah. Konsentrasi pada ibadah kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak salat-salat sunnah mutlaqah, perbanyak doa, perbanyak tilawatul Quran. Karena demikianlah tujuan adanya i'tikaf. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diperbolehkan bagi seorang yang beriktikaf untuk keluar dari masjid dalam rangka menunaikan suatu hajah yang harus dia tunaikan, seperti buang hajah atau yang lainnya dari perkara-perkara yang memang dia butuhkan dan tidak mungkin bisa dia lakukan kecuali harus keluar dari masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa menerima amal ibadah yang kita tunaikan ini, menerima puasa kita, menerima qiyamul lail kita, salatut tarawih kita, dan amal ibadah yang lainnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم احفظ بلادنا بلاد إندونيسيا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.